Selamat datang kembali di Horror Zone. Kalau kamu baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan video seru dari kami. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget, jadi pastikan kamu tetap nonton sampai habis, ya. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu siap dengan cemilan dan kopi, karena ini bakal jadi pengalaman yang gak terlupakan. Apakah Anda sudah siap? Mari kita mulai. Penyakit tanpa obat, menghadapi tantangan medis yang belum terpecahkan. Pernahkah Anda membayangkan hidup dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Sebuah kondisi yang menghantui, membatasi, dan mengubah hidup Anda selamanya? Mari kita telaah lebih dalam mengenai realitas pahit ini. Penyakit tanpa obat adalah kondisi medis di mana terapi kuratif yang efektif belum ditemukan. Ini bukan berarti tidak ada pengobatan sama sekali, melainkan pengobatan yang ada hanya berfokus pada manajemen gejala. Tujuan utama pengobatan adalah memperlambat perkembangan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Penting untuk dipahami bahwa pengobatan ini tidak menyembuhkan penyakit secara permanen. Spektrum penyakit tanpa obat sangat luas, mencakup penyakit genetik langka hingga penyakit kronis yang umum. Contohnya termasuk Alzheimer, Parkinson, kanker stadium lanjut, distrofi otot, dan lupus. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel. Penyebab penyakit ini sangat beragam, mulai dari faktor genetik, faktor lingkungan, hingga kombinasi keduanya. Kompleksitas penyebab ini menjadi tantangan tersendiri dalam menemukan obat yang efektif. Salah satu tantangan terbesar adalah kompleksitas penyakit itu sendiri. Interaksi rumit berbagai faktor biologis membuat sulit untuk memahami mekanisme penyakit secara utuh. Kesulitan menemukan target terapi juga menjadi hambatan utama. Kompleksitas interaksi biologis membuat sulit untuk mengidentifikasi target yang tepat untuk intervensi terapeutik. Kurangnya pemahaman mendalam tentang mekanisme penyakit pada tingkat molekuler dan seluler juga memperlambat kemajuan penelitian. Tanpa pemahaman yang komprehensif, sulit untuk mengembangkan terapi yang efektif. Hambatan penelitian, seperti kompleksitas penyakit dan kurangnya pemahaman mekanisme, juga berkontribusi pada kesulitan dalam menemukan obat. Penelitian yang mendalam dan inovatif sangat dibutuhkan. Penyakit tanpa obat memberikan beban emosional yang berat bagi pasien dan keluarga mereka. Ketidakpastian, kecemasan, dan kesedihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Beban finansial juga menjadi masalah serius. Biaya perawatan jangka panjang, termasuk obat-obatan, terapi, dan perawatan medis lainnya, dapat menguras tabungan keluarga. Beban sosial juga tidak bisa diabaikan. Pasien seringkali mengalami isolasi dan stigma, yang dapat memperburuk kondisi emosional mereka. Penurunan kualitas hidup adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Gejala penyakit dan keterbatasan fisik dapat membatasi kemampuan pasien untuk menikmati hidup sepenuhnya. Oke, sebentar, kopi saya habis. Saya isi dulu. Ketergantungan pada perawatan jangka panjang seringkali menjadi kenyataan pahit. Perawatan ini seringkali mahal dan tidak selalu efektif dalam mengendalikan gejala. Meskipun tantangan besar, ada harapan yang tumbuh dari perkembangan pesat penelitian medis. Para ilmuwan terus berupaya menemukan terapi baru yang lebih efektif. Terapi gen menawarkan potensi untuk mengubah atau mengganti gen yang rusak. Ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk penyakit genetik. Terapi sel menggunakan sel tubuh pasien atau donor untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Ini menjanjikan untuk mengobati penyakit degeneratif. Terapi imun memodifikasi sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Ini menunjukkan potensi besar dalam pengobatan kanker dan penyakit autoimun. Pengembangan obat baru yang menargetkan mekanisme penyakit secara spesifik juga terus dilakukan. Ini diharapkan dapat menghasilkan terapi yang lebih efektif dan aman. Pencegahan penyakit menjadi fokus penting. Mengurangi risiko terjadinya penyakit melalui gaya hidup sehat dan vaksinasi dapat mengurangi jumlah orang yang menderita penyakit tanpa obat. Deteksi dini juga sangat penting. Mengidentifikasi penyakit pada tahap awal memungkinkan intervensi yang lebih efektif dan memperlambat perkembangan penyakit. Jadi bagaimana menurut Anda? Apa video ini menarik?
Jangan lupa kirim cerita seram Anda ke tim kami disertai foto atau video agar bisa lebih spesifik. Mari kita lanjutkan videonya. Metode diagnosis yang lebih akurat juga diperlukan. Meningkatkan ketepatan diagnosis dapat membantu pasien mendapatkan perawatan yang tepat lebih cepat. Kolaborasi yang erat antara peneliti, dokter, industri farmasi, dan pemerintah sangat penting. Upaya bersama ini dapat mempercepat kemajuan dalam menemukan obat. Melalui upaya kolaboratif, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai terobosan dalam pengobatan penyakit tanpa obat. Ini membutuhkan komitmen dan sumber daya dari semua pihak. Semangat untuk menemukan obat bagi penyakit tanpa obat harus tetap membara, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Kita tidak boleh menyerah dalam mencari solusi. Investasi berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan sangat penting. Dukungan finansial dan sumber daya lainnya diperlukan untuk mendorong inovasi. Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak terkait juga merupakan kunci keberhasilan. Bersama-sama, kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar. Harapan masa depan yang lebih baik bagi pasien dengan penyakit tanpa obat harus terus dipelihara. Dengan kerja keras dan dedikasi, kita dapat membuat perbedaan. Fokus utama harus tetap pada pengembangan terapi baru dan pemahaman mekanisme penyakit. Ini adalah kunci untuk membuka pintu menuju pengobatan yang efektif. Bayangkan masa depan di mana penyakit Alzheimer dapat dicegah, Parkinson dapat disembuhkan, dan jangan lupa like, share, and subscribe our channel. Kanker stadium lanjut dapat dikendalikan sepenuhnya. Ini bukan hanya mimpi, tetapi tujuan yang dapat dicapai dengan kerja keras dan inovasi. Terapi gen menjanjikan untuk mengoreksi cacat genetik yang mendasari banyak penyakit tanpa obat. Dengan memperbaiki gen yang rusak, kita dapat menghentikan perkembangan penyakit dan bahkan memulihkan fungsi yang hilang. Terapi sel menawarkan potensi untuk mengganti sel-sel yang rusak atau hilang dengan sel-sel yang sehat. Ini dapat meregenerasi jaringan yang rusak dan memulihkan fungsi organ yang terpengaruh oleh penyakit. Terapi imun memanfaatkan kekuatan sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Dengan memodifikasi sistem kekebalan tubuh, kita dapat menargetkan dan menghancurkan sel-sel kanker atau sel-sel yang terinfeksi virus. Pengembangan obat baru yang menargetkan mekanisme penyakit secara spesifik juga terus dilakukan. Obat-obatan ini dirancang untuk mengganggu proses penyakit pada tingkat molekuler, sehingga menghentikan atau memperlambat perkembangannya. Teknologi memainkan peran penting dalam mempercepat penelitian medis. Kemajuan dalam genomik, proteomik, dan bioinformatika memungkinkan para ilmuwan untuk memahami penyakit pada tingkat yang lebih dalam. Teknologi pencitraan canggih, seperti MRI dan PET scan, memungkinkan para dokter untuk mendeteksi penyakit pada tahap awal dan memantau respons terhadap pengobatan. Kecerdasan buatan, AI, dan pembelajaran mesin, ML, digunakan untuk menganalisis data medis yang besar dan mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Ini dapat membantu para ilmuwan untuk menemukan target terapi baru dan mengembangkan obat-obatan yang lebih efektif. Selain perawatan medis, jangan lupa like, share, and subscribe our channel. Dukungan psikologis dan sosial sangat penting bagi pasien dengan penyakit tanpa obat. Dukungan dari keluarga, teman, dan kelompok dukungan dapat membantu pasien mengatasi beban emosional dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Konseling dan terapi dapat membantu pasien mengatasi kecemasan, depresi, dan masalah emosional lainnya. Dukungan spiritual juga dapat memberikan kekuatan dan harapan. Penyakit tanpa obat adalah tantangan besar yang membutuhkan upaya bersama dari semua pihak. Mari kita bergandengan tangan untuk mendukung penelitian medis, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memberikan dukungan kepada pasien dan keluarga mereka. Anda dapat berkontribusi dengan cara berikan donasi kepada organisasi penelitian medis yang fokus pada penyakit tanpa obat. Ikut serta dalam studi klinis untuk membantu para ilmuwan mengembangkan terapi baru. Sebarkan informasi tentang penyakit tanpa obat kepada teman dan keluarga Anda. Berikan dukungan kepada pasien dan keluarga mereka. Advokasi untuk kebijakan yang mendukung penelitian medis dan akses ke perawatan yang terjangkau. Bersama-sama,
Kita dapat membuat perbedaan dalam kehidupan jutaan orang yang menderita penyakit tanpa obat. Mari kita berjuang untuk masa depan yang lebih sehat dan lebih baik bagi semua. Jangan biarkan harapan padam. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel.